Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya Rental Mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 Tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak. Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, saya ini dari TNI AL, lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya Rental Mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 Tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun,
ternyata, orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak. Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, saya ini dari TNI AL, lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya rental mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan. Pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak. Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, saya ini dari TNI AL, lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya rental mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024.
Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. "Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak." Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, "Saya ini dari TNI Al," lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya rental mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. "Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar," kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. "Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak." Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, "Saya ini dari TNI Al," lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya rental mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu.
Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak. Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, saya ini dari TNI AL, lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya rental mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak. Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, saya ini dari TNI AL, lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya rental mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri,
sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak. Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, saya ini dari TNI AL, lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya rental mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak. Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, saya ini dari TNI AL, lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya rental mobil, Ilyas Abdurrahman, 43,
yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 Tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak. Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, saya ini dari TNI AL, lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya Rental Mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 Tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Kamu minggir kamu,
Kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak. Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, saya ini dari TNI AL, lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya rental mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak. Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, saya ini dari TNI AL, lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya rental mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan, pada Kamis,
tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. "Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak." Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, "Saya ini dari TNI AL," lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya Rental Mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 Tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. "Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar," kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. "Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak." Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, "Saya ini dari TNI AL," lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya Rental Mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 Tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya.
Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak. Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, saya ini dari TNI AL, lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya rental mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan, dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak. Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, saya ini dari TNI AL, lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya rental mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan.
Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak. Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, saya ini dari TNI AL, lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya rental mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak. Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, saya ini dari TNI AL, lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya rental mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja,
kilometer 45 Tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak. Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, saya ini dari TNI AL, lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya Rental Mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 Tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak.
Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, saya ini dari TNI Al, lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya rental mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak. Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, saya ini dari TNI Al, lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya rental mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari.
Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. "Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak." Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, "Saya ini dari TNI AL," lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya Rental Mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 Tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. "Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar," kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. "Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak." Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, "Saya ini dari TNI AL," lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya Rental Mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 Tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB,
ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak. Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, saya ini dari TNI AL, lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya rental mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari itu. Agam merasa pihaknya ditolak saat meminta pendampingan mengejar mobil sewaannya yang diduga dicuri, sementara Kapolsek tidak merasa ada penolakan. Ia geram sampai bersumpah atas kematian ayahnya bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Agam memastikan dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Bahkan pihak kepolisian yang disebut tidak mengacuhkan surat-surat kendaraan yang sudah ditunjukkan. Itu, pernyataan Kapolsek, benar-benar tidak benar itu. Karena kita sudah menunjukkan kita sudah bawa surat. Jadi kayak gak diperlukan. Jadi Pak Polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan ada BPKB, ada STNK, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya itu salah besar, kata Agam dengan nada tinggi saat bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2024. Agam menceritakan, dia dan sang ayah, serta tim dari rental, membuntuti mobil sewaan yang diduga akan digelapkan pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari. Dugaan kuat akan penggelapan muncul sebab 2 dari 3 GPS di mobil tersebut diputus. Agam dan tim sempat memergoki mobil Honda Brio yang diduga akan digelapkan itu di daerah Pandeglang. Namun, ternyata orang di dalam mobil Brio itu menodongkan pistol sambil mengancam akan menembak. Orang tersebut juga mengaku sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Kamu minggir kamu, kalau tidak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak. Pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya, kata Agam menceritakan ancaman si oknum TNI. Orang tersebut bilang, saya ini dari TNI AL, lanjut Agam. Beberkan situasi saat minta pendampingan, putra bos rental bantah pernyataan Kapolsek Cinangka. Agam Muhammad, putra bos Makmur Jaya rental mobil, Ilyas Abdurrahman, 43, yang tewas ditembak di res area Balaraja, kilometer 45 tol Tangerang Merak, membeberkan situasi di Polsek Cinangka saat meminta pendampingan dan ditolak polisi. Ada perbedaan jelas versi Agam dengan penjelasan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, soal situasi Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025,